Pernah nggak kalian merasa hidup ini begitu berat? Seperti semua hal di dunia ini melawan kalian. Tapi di balik itu semua, ada pelajaran berharga yang kadang sulit kita sadari. Kali ini saya ingin mengajak kalian masuk ke sebuah cerita yang gak cuma bikin mata kalian berkaca-kaca, tapi juga bikin kalian merenung tentang arti syukur. Percayalah, setelah menonton ini, kalian akan jauh lebih bersyukur dengan hidup kalian. Yuk, kita mulai. Cerita ini berawal dari sebuah desa kecil di Iran. Desa itu dikelilingi pegunungan tandus, namun tetap menyimpan keindahan tersendiri di sana. Kita diperkenalkan pada Karim, seorang peternak sederhana yang bekerja di sebuah peternakan burung unta. Hidup Karim memang tidak mudah, tapi dia selalu berusaha keras untuk keluarganya. Suatu siang, saat Karim sedang sibuk mengurusi burung-burung di peternakan, datanglah temannya Abbas. Abbas membawa pesan mendesak dari istri Karim. "Karim, Hani kehilangan alat bantu dengarnya. Dia bilang alat itu jatuh di kolam air," ujar Abbas dengan nada cemas. Mendengar kabar itu, Karim langsung bergegas pulang karena merasa khawatir. Hani memang sangat tergantung pada alat bantu dengar itu. Tanpa alat tersebut, dunia Hani akan menjadi sunyi. Tanpa pikir panjang, Karim meninggalkan pekerjaannya dan bergegas pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Karim langsung menuju kolam air tempat alat bantu dengar itu diduga jatuh. Di sana dia melihat Husain, putranya yang masih kecil, bersama beberapa teman sebayanya. Mereka sedang sibuk mencari di dasar kolam dengan tangan telanjang. "Apa yang kalian lakukan di situ?" Karim membentak. Dia kesal melihat anak-anak bermain di tempat yang kotor. Namun Husain dengan polos menjawab, "Ayah, kami mencari alat bantu dengar Hani. Tapi lihat, di kolam ini ada banyak ikan. Kalau kolamnya kita bersihkan, kita bisa pelihara ikan di sini." Karim hanya menggelengkan kepala. Impian anak-anak ini terdengar mustahil baginya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan ikut mencari alat bantu dengar Hani bersama mereka. Malam harinya, saat mereka sekeluarga duduk bersama, Husain kembali mengungkapkan mimpinya. Dia ingin mengulas kolam itu dan menanam bibit ikan mas. "Nanti kita bisa jual ikannya. Ayah, kita jadi kaya," katanya sambil tersenyum. Karim hanya bisa tersenyum kecil, meski dalam hati ia berpikir anak-anak ini belum tahu sulitnya hidup. Sementara itu, Karim memperhatikan Hani yang sedang memegang alat bantu dengarnya yang akhirnya berhasil ditemukan itu. Saat ia mencoba berbicara dengan putrinya, ia menyadari sesuatu yang memilukan. Hani hanya pura-pura mendengar suaranya. Masalah di pekerjaan Karim. Hari berikutnya, Karim kembali bekerja, tapi pikirannya masih terganggu oleh kondisi Hani. Dia memutuskan untuk meminjam uang dari bosnya untuk membeli alat bantu dengar yang baru. Namun, sebelum dia sempat mengutarakan niatnya, musibah terjadi. Seekor burung unta berhasil keluar dari kandang karena kelalaian Karim. Karim dan rekan-rekannya mengejar burung unta itu sejauh mungkin, tapi sia-sia.
burung itu hilang di tengah padang pasir. Malam itu, Karim pulang dengan perasaan bersalah yang mendalam. Ia tahu kemungkinan besar ia akan dipecat. Perubahan nasib Karim. Setibanya di rumah, Karim menyembunyikan kesedihannya. Ia berbohong pada keluarganya bahwa ia berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan lain. Keesokan hari, ia pergi ke kota dengan tujuan memperbaiki alat bantu dengarannya. Namun, di kota ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Biaya perbaikan alat itu sangat mahal, hampir setara dengan pendapatannya selama sebulan penuh. Mencari alternatif pekerjaan. Dengan uang yang terbatas, Karim memutuskan untuk mencari pekerjaan alternatif. Ia mulai menjadi tukang ojek dadakan, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam prosesnya, ia juga mengumpulkan barang-barang bekas dari proyek yang sedang berjalan di kota. Barang-barang ini ia bawa pulang dengan harapan bisa dijual atau digunakan kembali. Kesulitan Karim dalam mengantarkan barang. Namun, pekerjaan ini juga tidak mudah. Suatu hari, motor mogok di tengah jalan. Saat ia sedang mengantarkan barang, ia berusaha menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan, tapi tidak ada yang menjawab. Karim merasa putus asa, tapi ia tidak menyerah dan terus berusaha memperbaiki motornya sendiri. Pilihan sulit yang dihadapi Karim. Di tengah perjalanan, seorang pedagang menawarkan untuk membeli barang-barang yang dibawa Karim dengan harga yang cukup tinggi. Godaan ini besar, terutama mengingat kondisi keuangan keluarganya. Tapi ingatan akan masa lalunya ketika ia pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan menyesali perbuatannya membuat Karim berpikir 2 kali. Akhirnya ia memilih untuk tetap jujur. Kembalinya barang dan konsekuensinya. Ketika Karim akhirnya sampai di toko tujuan, pemilik toko awalnya curiga bahwa Karim mencoba membawa kabur barangnya. Namun, setelah Karim menjelaskan situasinya, pemilik toko justru terkesan dengan kejujurannya. Ia memberi Karim upah lebih sebagai tanda terima kasih. Pekerjaan anak-anak dan kekecewaan Karim. Saat pulang dari kota, Karim menemukan anak-anaknya berjualan bunga di pinggir jalan. Awalnya ia marah besar, rasa anak-anak itu tidak menghargai usaha kerasnya. Tapi ketika ia tahu bahwa mereka melakukan itu untuk membeli bibit ikan, amarahnya perlahan mereda. Ia bahkan merasa bangga dengan usaha mereka. Karim membersihkan barang-barang bekas di belakang rumahnya. Namun, apa yang terjadi? Tumpukan barang bekas itu runtuh dan akhirnya meniban pada Karim. Semenjak itu, Karim hanya terdiam dan sedih. Lihat tetangga, anak-anaknya membantu membereskan tumpukan barang bekas tersebut. Suatu malam, Karim lihat Husain tertidur. Dia pun
ingin membangunkannya. Namun Karim sedih setelah melihat tangan Husein kapalan, yang berarti Husein telah kerja keras untuk bekerja. Besoknya Husein dan Karim ke rumah sakit bersama Abbas untuk check up. Di saat menunggu, Husein memberi minuman, namun uangnya tidak cukup untuk membeli 2 minuman. Jadi dia membeli 1 dan dia memberikan terdahulu ke ayahnya, yaitu Karim. Husein dan teman-temannya sangat bahagia karena sebentar lagi mimpi mereka akan terwujud, bisa membeli bibit ikan. Bahkan demi membeli bibit ikan, Husein dan teman-temannya bekerja di toko taman hias, yang mana mereka semangat dan dengan riang gembira. Namun seketika berubah di saat mereka melihat bahwa drum yang berisi ikan itu bocor. Mereka segera mengangkat drum tersebut untuk diisi air. Tapi apa daya, akhirnya mereka dan drum itu terjatuh dan ikan pun keluar berserakan di jalanan. Bibit-bibit ikan itu akhirnya banyak yang mati dan hanya 1 ikan yang bisa terselamatkan. Selama perjalanan yang tadinya ceria, semangat, sekarang menjadi sedih dan penuh diam. Tetapi akhirnya Karim menghibur mereka. Yadıma hərdən düşür o geçən günlərimiz, o geçən günlərimiz. Yalan dünya, yalan dünya, acəb oldun yaman dünya, yaman dünya. Yalan dünya, yalan dünya, cavan edər də salam dünya, salam dünya. Nəyib bir ürəyimə,
Setiba di rumah, mereka semangat lagi. Sehingga mereka langsung membawa ikan ke kolam. Malamnya, Karim dan keluarganya berkumpul. Kaki yang dipen itu dimainin sama anak Karim yang paling kecil, digambar, dilukis, sehingga pas waktu pagi dia ada burung masuk yang gak bisa keluar dari rumahnya. Dia membukakan pintu dan burung itu keluar. Di saat tersadar bahwa anaknya ternyata menggambar suatu pemandangan, di mana pemandangan itu merupakan pohon di tengah gurun pasir dekat peternakan burung onta tersebut. Dari film ini kita bisa menyimpulkan kadang hidup gak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, tapi justru disitulah letak keindahannya. Kisah Karim dan keluarganya ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur bahkan di tengah kesulitan, karena setiap cobaan membawa pelajaran dan setiap kehilangan membuka jalan untuk hal yang lebih baik. Jadi setelah nonton ini, apa kalian masih merasa hidup kalian terlalu berat? Jangan lupa bersyukur ya.